ya, ibu absen dulu ya. Aiza Zahira Putri, Cinta Dewi. Pada minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang apa nak? Organ tubuh. Organ tubuh. Iya, pada hari ini kita akan belajar tentang memaknai norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, sebelumnya ibu mau tanya nih, kalian punya aturan tidak di dalam kelas ini? Apa aja aturan di dalam kelas? Ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu melalui pengamatan dan diskusi, kalian diharapkan bisa menemukan pengertian dari norma, jenis-jenis norma. Terus yang kedua, kalian dapat menjelaskan contoh penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis manfaat dari mentaati norma dan juga akibat apa yang akan terjadi saat kita tidak mengikuti. Nah, di sini ada dia contoh-contoh norma, macam-macam norma. Di sini ada sikapnya. Pada gambar yang pertama ini apa sikap apa ini? Dia lagi berdoa. Ini adalah contoh dari norma agama, ya kan? Yang kedua dia lagi ngapain? Membantu temannya. Yang lagi apa ini? Jatuh dari sepeda. Ini adalah contoh dari norma kesusilaan. Yang ketiga ngapain ini? Dia ada nenek-nenek yang sedang nyapu, terus dia lewat. Bagaimana sikapnya tadi? Untuk dia sopan. Itu adalah norma kesopanan. Yang keempat adalah hakim. Itu contoh dari norma hukum. Apakah itu norma? Ada yang bisa jelaskan? Ada yang sudah tahu apa itu norma? Norma adalah aturan atau ketentuan yang berlaku di dalam masyarakat yang berisi petunjuk tingkah laku yang dianggap baik dan benar, yang pantas untuk ditaati bersama. Jadi norma tadi apa? Norma adalah aturan, ketentuan yang berlaku di dalam masyarakat yang dianggap baik dan benar, yang pantas untuk ditaati, dilakukan bersama. Gitu. Ada fungsi dari norma itu adalah sebagai panduan hidup agar kehidupan menjadi tertib, aman, rukun, dan juga damai. Nah, norma itu terbagi menjadi 4 macam, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Apa itu norma agama? Norma agama adalah norma yang bersumber dari ajaran Tuhan dan terdapat dalam kitab suci. Norma ini mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia. Makanya tadi contoh penerapan sikapnya apa? Ya sholat, berdoa, beribadah, ya kan? Ya. Norma kesusilaan ini adalah norma yang aturannya berasal dari hati nurani manusia. Contohnya, ada teman yang lagi jatuh. Kita nampak ini teman lagi jatuh. Kita bantu. Saat kita membantu itu dorongan dari hati apa dorongan dari orang lain? Dari hati. Jatuh dia, kita tolong, kita bantu dia, ya kan? Iya. Terus ada misalnya orang tua yang ngangkat barang banyak kali lah belanjanya. Kita nampak ini itu kasihannya lah. Kita bantu, kita biarkan aja. Kita bantu. Saat kita membantu itu adalah berasal dari hati nurani manusia. Ya, betul sekali. Norma kesopanan. Norma kesopanan itu bersumber dari kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, contohnya seperti tadi. Saat ada orang yang lebih tua daripada kita jalannya menunduk. Nah, itu adalah aturan atau kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat. Aturan menunduk saja itu tidak ada tertulis, di undang-undang tidak tertulis, tapi karena kebiasaan masyarakat kita menunduk. Itu tanda kita menghormati orang yang lebih tua. Norma hukum. Norma hukum ini aturan yang dibuat oleh negara dan bersifat mengikat serta memaksa. Contohnya, kira-kira apa ya perbedaan antara aturan yang berasal dari keyakinan, dari hati nurani, dari kebiasaan, dan juga perundang-undangan? Apa perbedaan dari 4 norma yang tadi? Norma yang dari keyakinan itu tadi adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Kalau norma kesusilaan, apa itu tadi? Norma yang berasal dari mana? Hati nurani, yaitu sama penerapannya kita membantu orang. Nah, kalau norma yang berasal dari kebiasaan, sopan, dia itu tertulis atau tidak? Tidak tertulis, ya kan? Kalau norma hukum dia bersifat apa tadi? Memaksa, ya kan? Dan juga tertulis. Nah, di sini ibu ada tugas LKPD-nya, ya. Kalau ada tadi materinya yang belum dimengerti, tanya kembali. Sudah, untuk pembagian kelompoknya di sini itu sudah ada kertas yang berisikan angka 1 sampai 3. Jadi satu-satu ke depan kita ke sini. Kita boleh deh. Ayo, beda. Oke, lanjut. Pegang ya, pegang. Yuk. Pegang. Ayo, dapat nomor 1. Ayo, kita
Nah, jadi itu adalah hasil dari diskusi dari kelompok 1.